Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng ngusep sadayana dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja karena tidak bisa berangkat memancing karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang jenis dan spesifikasi cacing yang bisa digunakan sebagai umpan memancing. Cacing adalah maskot utama umpan mania baik untuk air tawar maupun air asin, karena hampir semua ikan air tawar dan beberapa ikan air asin yang doyan makan cacing. Cacing merupakan kelompok hewan moluska yang berbentuk giglik bersegmen dan suka hidup di tanah-tanah yang lembab. Mengenali jenis cacing untuk umpan memancing tentu menjadi perihal yang sangat penting. Mengingat salah satu hal yang membuat hasil tangkapan ikan semakin maksimal adalah berdasarkan umpan yang dipakai. Untuk itulah, di sini saya sedikit menerangkan apa saja pilihan cacing yang wajib diketahui oleh para pemancing. Jenis yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah mungkin jenis paling familiar yang kita kenal. Cacing ini mungkin ditemukan di wilayah tanah yang basah dan gambut. Sarangnya yang berbentuk terowongan di dalam tanah, ukuran tubuhnya besar tapi pendek, sehingga cocok dijadikan umpan untuk ikan-ikan berukuran besar seperti toman, gabus, patin lele, jambal nila, dan lain-lain. Cacing tanah ini sangat unik karena dihiasi oleh beberapa segmen yang jelas, yakni bagian kepala hitam gelap, badan berwarna merah, sedangkan bagian ekor berwarna putih abu-abu. Sepanjangnya bisa mencapai 10 cm. Ada beberapa cacing tanah yang sering digunakan oleh para pemancing. Contohnya adalah cacing kristal. Cacing kristal sangat diminati oleh ikan tawes, wader, ikan mas, dan ikan lainnya. Ciri-ciri cacing kristal diantaranya bisa tumbuh sepanjang 15 cm, berwarna merah kehitaman, dan memiliki gerakan yang lincah. Cacing ini juga sering dibudidayakan. Selain ikan, hewan air seperti udang galah dan kepiting juga suka dengan umpan ini. Habitat cacing kristal bisa ditemukan di tanah-tanah yang becek, berlumpur dan lembut. Bila kesulitan untuk mendapatkannya, kita juga bisa membelinya di toko perlengkapan mancing kalau ada yang jual. Berikutnya adalah cacing merah. Sesuai dengan namanya, ciri-ciri cacing ini yakni berwarna merah darah dan bisa tumbuh sepanjang 15 cm. Biasanya hidup di tempat-tempat sampah atau pelepah daun pisang. Ukurannya yang kecil membuatnya sangat cocok dipakai untuk berburu ikan wader, mujair, keting, nilem, dan lainnya. Pergerakan cacing ini cukup liar, sehingga sedikit sulit untuk menancapkannya ke mata kail. Keunggulannya, karena liar tersebut, maka kita bisa menyisakan bagian ekornya sedikit di ujung mata kail agar bisa bergerak-gerak kencang ketika dalam air dan mampu menarik perhatian ikan dengan cepat. Jenis cacing yang kedua adalah cacing laut. Di beberapa daerah, cacing laut memiliki nama yang berbeda, misalnya kilung atau pumpun. Hewan ini membuat sarangnya di lumpur, serta berhabitat di pasir dan celah-celah bebatuan pantai. Ciri-ciri cacing laut sangat jelas, sehingga kita mudah membedakannya dengan jenis cacing untuk memancing lainnya. Hewan ini berwarna merah terang keputih-putihan, serta memiliki kaki halus yang jumlahnya sangat banyak di sepanjang badan. Kabarnya, cacing laut lebih berpotensi dibandingkan jenis lainnya, karena berbau amis yang dikeluarkan lebih pekat. Ada beberapa cara untuk mendapatkan cacing laut yang bisa dilakukan, di antaranya dengan menggunakan dedak, ampas kelapa, daging ikan, atau udang hingga menggunakan cangkul atau garpu tanaman. Warna cacing tanah sangat unik karena dihiasi oleh beberapa segmen-segmen yang jelas. Warna cacing tanah sangat unik karena dihiasi oleh beberapa segmen-segmen yang jelas, yakni bagian kepala yang warna gelap. Balelo. Warna cacing tanah ini sangat unik karena dihiasi oleh beberapa segmen-segmen yang jelas,
yakni bagian kepala yang Warna cacing tanah ini sangat unik karena dihiasi oleh beberapa segmen yang jelas, yakni bagian kepala hitam gelap, badan berwarna Ciri-ciri cacing laut sangat jelas, sehingga kita mudah membedakannya dengan jenis cacing untuk mancing lainnya. Ciri-ciri cacing laut sangat jelas, sehingga kita mudah membedakannya dengan jenis cacing balelol, goblok.